Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Jamiatus Sururiyah dengan NIM akhir 0032. Dalam sejarah Islam banyak ulama yang dikenal sebagai mufassir Al-Quran. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan memperhatikan bahasa Arab, hadis Nabi, pendapat sahabat, serta kondisi pada zamannya. Salah satu mufassir klasik yang cukup terkenal dan banyak dijadikan rujukan adalah At-Tabarsi. At-Tabarsi memiliki nama lengkap Abu Ali bin Al-Ahsan bin Fadil At-Tabarsi. Beliau berasal dari wilayah Tabaristan, yang sekarang termasuk wilayah Iran. At-Tabarsi hidup pada abad ke-6 Hijriah dan dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, seperti tafsir, bahasa Arab, qiraat, dan fikih. Walaupun beliau berasal dari mazhab Syiah Imamiyah, At-Tabarsi dikenal sebagai ulama yang moderat dan tidak fanatik, serta tetap menggunakan riwayat Ahlus Sunnah yang sahih. Beliau wafat pada tahun 548 Hijriah, namun pemikirannya masih dipelajari hingga sekarang. Sebagai seorang ulama besar, At-Tabarsi menulis banyak karya ilmiah. Karya beliau mencakup berbagai bidang ilmu, terutama tafsir dan bahasa Arab. Karya yang paling terkenal adalah tafsir Majma' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yang terdiri dari 10 jilid. Selain itu, beliau juga menulis beberapa kitab lain yang mendukung kajian Al-Quran dan bahasa Arab. Dalam menafsirkan Al-Quran, At-Tabarsi menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat satu persatu sesuai urutan mushaf dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tafsir Majma' al-Bayan menggabungkan antara tafsir bil ma'thur, yaitu berdasarkan riwayat, dan tafsir bil ra'i, yaitu berdasarkan pemikiran rasional. Selain itu, tafsir ini juga termasuk tafsir bercorak bahasa karena banyak membahas makna kata, susunan kalimat, dan perbedaan qiraat. Dalam tafsir Majma' al-Bayan, At-Tabarsi menyusun penafsiran Al-Quran dengan sistematika yang rapi dan teratur, sehingga mudah diikuti oleh pembaca. Pertama, At-Tabarsi menjelaskan informasi umum tentang surah seperti jumlah ayat dan apakah surah tersebut termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Hal ini penting agar pembaca memahami latar belakang turunnya ayat. Yang kedua, beliau membahas perbedaan qiraat jika memang ada dan menjelaskan pengaruh perbedaan bacaan tersebut terhadap makna ayat. Yang ketiga, At-Tabarsi menjelaskan makna kata-kata penting dalam ayat, terutama dari sisi bahasa Arab. Penjelasan ini membantu pembaca memahami arti ayat secara lebih tepat. Lalu keempat, beliau membahas susunan kalimat atau i'rab secara sederhana agar struktur ayat bisa dipahami dengan baik. Kelima, jika terdapat sebab turunnya ayat, At-Tabarsi akan menyebutkan asbabun nuzul sehingga pembaca mengetahui konteks ayat tersebut. Keenam, At-Tabarsi menjelaskan makna ayat secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan akidah, hukum, kisah maupun pesan moral. Yang terakhir, beliau menyampaikan pendapat para ulama tafsir lalu membandingkannya dan mengambil kesimpulan yang dianggap paling kuat. Metode penafsiran yang digunakan At-Tabarsi adalah metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Dalam metode ini, penafsiran dilakukan secara rinci, tidak langsung menyimpulkan, tetapi dijelaskan tahap demi tahap. Tafsir Majma' al-Bayan juga menggabungkan tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran berdasarkan riwayat, dan tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran berdasarkan akal dan pemikiran. Selain itu, tafsir ini memiliki corak bahasa karena sangat memperhatikan makna kata, susunan kalimat, dan keindahan bahasa Al-Quran. Kelebihan tafsir Majma' al-Bayan adalah penjelasannya jelas, runtuk, dan mendalam, terutama dari sisi bahasa dan qiraat. Tafsir ini juga menyajikan banyak pendapat ulama sehingga pembaca dapat memahami perbedaan pandangan dalam tafsir Al-Quran. Namun, kekurangan tafsir ini adalah masih adanya cerita Israiliyat, beberapa hadis yang lemah, serta kecenderungan mazhab sebagai penafsiran akidah. Sebagai simpulan, At-Tabarsi merupakan salah satu mufassir klasik yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu tafsir Al-Quran. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki keilmuan luas, terutama dalam bidang tafsir, bahasa Arab, dan qiraat, serta memiliki sikap yang moderat dan tidak fanatik dalam menyampaikan pendapat. Melalui karya utamanya, yaitu tadi tafsir Majma' al-Bayan, At-Tabarsi menggunakan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara beruntun sesuai dengan susunan mushaf. Lalu tafsir ini menggabungkan antara tafsir bil ma'thur dan bil ra'i sehingga memperjelas tidak hanya berdasarkan riwayat, tetapi juga didukung oleh penalaran yang logis.
Selain itu, sistematika penulisan tafsir Majma' al-Bayan disusun dengan rapi dan teratur, mulai dari penjelasan surah, qiraat, makna kata, hingga kandungan ayat. Hal ini membuat tafsir ini mudah diikuti, terutama bagi pembelajar ilmu tafsir. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, adanya kisah Israiliyat dan kecenderungan madzhab dalam berbagai penafsiran, tafsir ini tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian tafsir klasik. Dengan demikian, tafsir Majma' al-Bayan karya At-Tabarsi sangat membantu dalam memahami makna Al-Quran secara lebih mendalam dan sistematis, serta menunjukkan kekayaan metode penafsiran dalam khazanah keilmuan Islam. Demikianlah penjelasan dari saya tentang At-Tabarsi dan karya yang paling masyhurnya yaitu Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.